Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfaizatur Rahman, NIM 20220726 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas matkul kuliah manajemen dakwah yang diajar oleh dosen Pak Halim Purnomo. Nah, di sini terkait analisis tentang manajemen dakwah di Kopi Ngaji. Nah, jadi Kopi Ngaji ini adalah program dakwah kreatif yang memadukan nilai-nilai keagamaan dengan pendekatan modern dan inklusif, berakar pada filosofi budaya timur. Kayak nama Kopi Ngaji ini diambil dari kata kopi mana, yang artinya tuh kamu pergi kemana. Dan kebetulan karena ownernya Ustadz Sakir itu dari orang Makassar, diambillah dari kopi ngaji, kayak kop pergi ngaji gitu. Nah, terus program ini nih bertujuan untuk menciptakan suasana pengajian yang ringan terus menyenangkan, namun tetap pada makna dan penuh manfaat. Nah, kegiatan ini tuh dirancang untuk menjangkau dari berbagai kalangan, mulai dari generasi muda hingga orang tua lah. Nah, melalui ceramah yang menarik, terus berbasis dalil dan disampaikan oleh penceramah yang ahli di bidangnya serta komunikatif. Terus Kopi Ngaji ini dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5. Itu tuh bisa secara offline dan online. Dan Kopi Ngaji memberikan akses ilmu agama yang fleksibel bahkan bagi mereka yang tidak dapat hadir langsung. Jadi kayak setelah ceramah itu nanti bisa diupload di IG Kopi Ngaji, di Instagram Kopi Ngaji atau di YouTube-nya Kopi Ngaji. Nah, lebih dari sekedar pengajian, juga Kopi Ngaji ini juga menjadi motor penggerak sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, program itu mendukung pedagang lokal, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, terus dan memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan kebaikan lebih luas. Nah, Kopi Ngaji ini berkomitmen menjadi ruang dakwah yang relevan di era modern, menjawab kebutuhan spiritual dan sosial umat. Terus di manajemen dakwahnya itu berfokus pada ceramah yang menarik, terus solutif, dan ada dasarnya yang jelas gitu, kayak dalil-dalilnya. Dan ada 3 kriteria penceramahnya itu di Kopi Ngaji ini, yaitu yang pertama ahli di bidangnya, terus yang kedua itu harus paham dalil, dan yang ketiga itu komunikasi publiknya tuh bagus, kayak bisa dicerna oleh semua generasi. Nah, terus termasuk juga lokasi tempat pengajiannya ini tuh, Kopi Ngaji ini nyaman dan terbuka. Jadi Kopi Ngaji ini tempatnya tuh kayak di sekitar masih asri lah, kayak masih hijau di sawah, deket-deket sawah. Terus sekarang juga Kopi Ngaji ini sedang membangun penginapan. Jadi kayak Kopi Ngaji ini tuh udah pendengarnya kayak pendengarnya itu dari berbagai daerah lah, kayak ada yang dari Jawa Timur, terus dari beda pulau, itu juga nanti bisa datang ke situ dan bisa menginap di situ. Nah, terus Kopi Ngaji melakukan manajemen dakwah ini dengan cara mengalir saja, kayak mempunyai perencanaan terkait mengundang penceramah, terus penataan ruangnya, juga membentuk tim. Nah, Kopi Ngaji ini juga tetap eksis karena mengikuti perkembangan zaman. Karena Kopi Ngaji target audiensnya itu bukan sekedar orang tua dan ada anak muda. Jadi Kopi Ngaji kayak Kopi Ngaji ini menjaga variasi itu agar jamaah itu tidak bosan gitu. Terus kegiatan ini itu terus Kopi Ngaji ini jamaahnya tuh sudah 100-300 lebih lah. Jamaah juga ikut berkontribusi dalam tadi pembangunan terkait penginapan itu, terus juga terkait konsumsi ketika Kopi Ngaji itu diadakan gitu. Nah, terus ini kesimpulan. Nah,
Maka dapat disimpulkan bahwa program Kopi Ngaji di Desa Bodeh itu disambut positif dan sangat baik oleh masyarakat Bodeh dan sekitarnya, sehingga direkomendasikan untuk tetap dilanjutkan, bahkan dijadikan salah satu alternatif pengajian kultural yang sehat di era new normal. Nah, dengan manajemen yang baik, kayak tema pengajian yang terstruktur dan mencakup seluruh ajaran Islam seperti akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah dan gerakan sosial. Nah, dengan pembicara yang ahli di bidangnya dan punya kemampuan komunikasi efektif dan tempat yang representatif, dan maka program pengajian Kopi Ngaji dapat berjalan dengan baik, bahkan semakin berkembang jamaahnya karena dirasakan langsung manfaatnya oleh jamaah, khususnya dalam meningkatkan kesehatan jiwa dan recovery ekonomi umat pasca pandemi. Itu sekian dari saya terkait laporan manajemen dakwah di Kopi Ngaji. Bila ada tutur kata yang salah dan kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.